Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Purama Syahri dengan NIM 19111200042, kelas 2A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen Ibu Fadila. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan isim. Berikan contoh serta terjemahan dari masing-masing isim. Isim merupakan kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Sebagai contoh dari manusia yaitu Aisyatu yang artinya Aisyah. Pada hewan arbabun yang artinya kelinci. Pada benda mati yaitu kitabun yang artinya buku. Pada sifat yaitu kabirotun yang artinya besar. Pada waktu lailan yang artinya malam hari. Dan pada tempat masjidu yang artinya masjid. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif. Berikan contoh serta terjemahnya. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh bertanwin apabila berdiri sendiri, apalagi dimasukkan dengan alif lam. Contohnya Aisyatu yang artinya Aisyah. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isim mudzakkar. Berikan contoh serta terjemahnya. Isim mudzakkar merupakan semua nama laki-laki dan nama benda yang tidak dimasukkan dengan tak marbutoh. Contohnya Ahmadu yang artinya Ahmad. 4. Apa yang dimaksud dengan isim mu'anats? Berikan contoh serta terjemahnya. Isim mu'anats merupakan semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung tak marbutoh. Contohnya Khadijatun yang artinya Khadijah. 5. Jelaskan bagaimana cara membedakan isim mu'anats dengan isim mudzakkar, yaitu dengan cara mengetahui kelompok-kelompok isim mu'anats. Jika tidak termasuk ke dalam isim mu'anats, maka bisa dikelompokkan ke dalam isim mudzakkar. Yang termasuk kelompok isim mu'anats yaitu yang pertama, manusia atau hewan yang berjenis wanita. Yang kedua, nama yang digunakan untuk wanita. Dan yang ketiga, isim yang mengandung tak marbutoh. 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isim nakiro. Berikan contoh serta terjemahnya, serta bagaimana harokat akhir isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang penunjukannya belum jelas atau masih umum. Sebagai contohnya adalah hadza kitabun, yang artinya ini adalah sebuah buku. Bagaimana harokat akhir isim nakiro? Isim nakiro mempunyai harokat akhir yang bertanwin. 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah. Berikan contoh serta terjemahannya. Bagaimana harokat akhir isim ma'rifah dan mengapa harokat akhir isim ma'rifah berubah. Isim ma'rifah merupakan isim yang penunjukannya sudah jelas. Sebagai contohnya al-kitabun yang artinya buku itu. Harokat akhir isim ma'rifah yaitu biasanya tidak bertanwin. Harokat akhir isim ma'rifah berubah karena diawali dengan alif lam. 8. Jelaskan bagaimana membedakan isim ma'rifah dengan isim nakiro, yaitu dengan cara mengetahui kelompok-kelompok isim ma'rifah. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifah, maka bisa digolongkan ke dalam kelompok isim nakiro. Yang termasuk isim ma'rifah yaitu yang pertama nama, baik nama manusia, kota, daerah, dan negara. Dan kedua, isim yang diawali dengan alif lam. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Apa saja syarat-syarat jumlah fi'liyah, dan berikanlah contoh jumlah fi'liyah dengan fa'ilnya mudzakkar. Jumlah fi'liyah merupakan kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il dan minimal tersusun dari fi'il dan fa'il. Contohnya koma zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Syarat-syarat jumlah fi'liyah yaitu harus tersusun minimal dari fi'il dan fa'il. Dan kedua, kalimatnya sudah jelas dan tidak dipertanyakan lagi. 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah. Apa saja syarat-syarat dari jumlah ismiyah? Berikan contoh dari jumlah ismiyah dengan isimnya mudzakkar, dan berikan contoh dari jumlah ismiyah dengan isimnya mu'anats,
Bagaimana harokat akhir dari setiap jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah merupakan kalimat sempurna yang diawali isim dan minimal tersusun dari mubtada dan khabar. Syarat-syarat dari ismiyah yaitu harus diawali dengan isim dan tersusun dari mubtada dan khabar. Contoh dari jumlah ismiyah dengan isimnya mudzakkar yaitu al-kursiyun maksurun, yang artinya kursi itu patah atau rusak. Yang kedua, contoh dari jumlah ismiyah dengan isimnya muannas yaitu al-maktabatun jayyidatun, yang artinya perpustakaan itu bagus. Harokat akhir di setiap ismiyah yaitu pada al-kursiyun dhammah, pada maksurun dhammatain, pada al-maktabatun dhammatain, dan pada jayyidatun dhammatain. 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il lazim. Berikan contoh serta terjemahan dari fi'il lazim dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il lazim merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya yaitu roja'a zaidun, yang artinya Zaid telah pulang. 13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi. Berikan contoh serta terjemahan fi'il muta'addi dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya yaqra'u Muhammadun kitabah, yang artinya Muhammad sedang membaca buku. 13. Jelaskan isim isyarah dan mufrad mutsana jama'. Isim isyarah merupakan kata tunjuk ini atau itu. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Itu untuk muzakkar dan itu untuk muannas. Kata tunjuk ini atau itu harus digandengkan dengan sejenis. Sebagai contohnya ini untuk muzakkar, selanjutnya isimnya harus muzakkar pula. Contohnya yaitu jika dia satu menjadi haza muslimu, ya artinya ini adalah muslim. Jika dia dua menjadi hazani muslimatani, ya artinya ini adalah dua orang muslim. Jika dia lebih dari dua menjadi haulai muslimuna, yang artinya ini adalah banyak muslim. Jika dia ini untuk penunjukan muannas, sebagai contoh jika dia satu menjadi hadhihi muslimatun, yang artinya ini adalah seorang muslimah. Jika dia dua menjadi hatani muslimatani, ya artinya ini adalah dua orang muslimah. Jika dia lebih dari dua menjadi haulai muslimatun, yang artinya ini adalah banyak muslimah. Jika penunjukan itu untuk muzakkar, contohnya jika dia satu menjadi zalika muslimu, ya artinya itu adalah seorang muslim. Jika dia dua menjadi zanika muslimani, ya artinya itu adalah dua orang muslim. Jika dia lebih dari dua menjadi ulaika muslimuna, yang artinya itu adalah banyak muslim. Jika dia penunjukan itu untuk muannas, sebagai contoh jika dia satu menjadi tilka muslimu, yang artinya itu adalah seorang muslimah. Jika dia dua menjadi tanika muslimatani, yang artinya itu adalah dua orang muslimah. Jika dia lebih dari dua menjadi ulaika muslimatun, yang artinya itu adalah banyak muslim. Mufrad mutsana jama'. Mufrad artinya satu. Di dalam mufrad masih menggunakan kata yang masih asli. Sebagai contoh yang sudah saya jelaskan, yaitu pada muzakkar muslimu dan pada muannas muslimatun. Yang kedua, mutsana. Mutsana yang artinya dua. Pada musanna ada penambahan huruf alif
dan nun. Pada contoh yang sudah dijelaskan tadi yaitu muslimani untuk muzakkar dan untuk muannas muslimatani. Jamak yaitu penunjukan untuk hal yang lebih dari dua. Di dalam jamak untuk muzakkar ada penambahan huruf waw dan nun. Untuk muannas ada penambahan huruf alif dan nun. Sebagai contoh yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pada muzakkar muslimuna dan pada untuk muannas muslimatun. Ya, muslimatun. Sekian video dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.